Pemuda ini sangat-sangat berani. Barangkali kita tidak pernah berpikir bahwa ada hal-hal demikian sebelumnya, yaitu tentang apa yang dikatakan oleh pemuda yang akan saya reaction dalam video ini, di mana seorang pemuda tersebut mengatakan bahwa para habaib tidak hanya sekadar memiliki organisasi apa yang disebut dengan Rabithah Alawiyah, tetapi juga ada organisasi dengan misi yang lain. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh orang tersebut ini adalah berita benar yang mesti kita maknai sebagai kebenaran itu sendiri, tetapi perlu kita untuk melakukan kajian dan verifikasi mengenai apa yang disebutkan atau yang dikatakan oleh orang tersebut, karena kabar itu bentuknya mahtamal sidq wal kizbah. Tetapi sebelum saya reaction lebih jauh lagi, sebelum saya bahas lebih dalam lagi, ingin terlebih dahulu saya tampilkan seorang pemuda yang mengatakan dengan sangat berani, teman-teman. Mbak Alwi ternyata itu tidak hanya punya organisasi Rabithah Alawiyah. Bagi yang mungkin yang pernah dekat dengan Baklawi mungkin paham ya. Kalau yang belum ya, atau yang tahu Baklawi, tahu Kabib-Kabib itu hanya saat acara sholawatan atau saat acara pengajian, itu mungkin nggak paham. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa duduk dengan klan Baklawi ya pasti tahu tentang hal ini. Walaupun mungkin tidak semua. Lanjut, Pak Alwi ternyata tidak hanya punya organisasi nasab yang namanya Rabithah Alawiyah, tapi mereka itu punya organisasi nasab yang namanya itu Salatin Asrofi Zahro yang kemarin saya singgung dengan Pak Wahid. Nah, organisasi ini itu dipimpin oleh klan-klan Pak Alwi. Marganya Satiri kalau nggak salah. Itu. Yang bahaya di sini, di organisasi tersebut adalah organisasi ini itu menurut saya itu tujuannya untuk mengklaim seluruh kesultanan di Nusantara bahwa Baklawi itu punya andil di situ. Nah ini kan bahaya sekali. Targetnya siapa? Targetnya itu kiai-kiai atau orang yang punya catatan silsilah ke Wali Songo, atau katakanlah kiai-kiai yang merasa dirinya cucunya Wali Songo, tapi nasabnya itu tidak pernah dikonfirmasikan ke keraton-keraton peninggalan Wali Songo, yang akhirnya situasi ini menjadi kesempatan Baklawi untuk menisbat nasab kiai tersebut yang tidak pernah berafiliasi dengan keraton atau jauh dari punjer Wali Songo, yaitu keraton-keraton peninggalan Wali Songo. Di situasi inilah kiai tersebut terjebak oleh Baklawi. Mereka dikasih buku nasab atau BPKB, cara kendaraannya begitu. Kasih buku nasab dari Salatin Asrofi Zahro bahwa kamu ini nasabnya contoh ke Sunan Ampel, ke Sunan ini, ke Sunan ini, tapi Wali Songo Baklawi. Nah ini banyak sekali korbannya, tidak hanya satu dua kiai, mungkin ratusan bahkan bisa lebih, bisa saja ribuan. Loh menurut saya itu Wali Songo itu ulama yang sangat langka di dunia ini menurut saya. Karena setahu saya di negara manapun itu belum ada bangsa yang seperti Indonesia. Karena di Indonesia nasionalisme dengan agama itu sudah selesai di sini. Siapa yang menyelesaikan? Wali Songo tersebut. Wali Songo mampu berasimilasi dengan bangsa Indonesia, baik sisi pendidikannya, baik sisi kebudayaannya, baik sisi politiknya, dan lain sebagainya. Nah, kita dari informasi-informasi tentang Wali Songo tersebut itu jauh atau dijauhkan oleh klan Baklawi, menjadikan kita itu mentalnya inlander. Banyak kiai-kiai yang mentalnya inlander. Walaupun berkelit kita husnuzon saja kepada nasab Baklawi dan sebagainya, itu bukan husnuzon. Husnuzon kalau nggak ada data, kalau sudah ada data ya nggak bisa husnuzon. Loh kenapa kok masih bilang husnuzon? Karena apa? Karena mentalnya inlander, sudah itu saja. Nggak bisa dibantah menurut saya. Memang mereka itu mentalnya sudah inlander. Kiai-kiai yang mendukung mendukung Baklawi mentalnya sudah inlander.
Jadi ya begitu, mereka berdalil memang hanya untuk alibi saja, bukan yang sebenarnya. Klaim atau berpendapat bahwa nasab lewat jalur perempuan itu putus, tapi mengklaim jalur perempuan raja-raja Jawa itu juga menurunkan Baklawi. Nah, ini kan kurang ajar sekali. Kalau yang jalur perempuannya itu punya kedudukan di masyarakat, kayak tadi menjadi raja, ya sangat semangat sekali untuk digembar-gemborkan. Contohnya KRT Sumedungila diklaim turunan bin Yahya dan lain sebagainya. Masih banyak. Pangeran Diponegoro diklaim Mbak Bun. Nah ini fakta. Baklawi mengklaim keturunan Sultan Raja-Raja Nusantara. Ini fakta. Contohnya kemarin pas tanggal 7 September di kantor Robitoh Ngalawiyah, seorang perempuan dari kalangan Baklawi menyampaikan bahwa Pangeran Diponegoro bermarga Bakbut. Ini bagi orang yang berpikir, bagi kiai-kiai yang berpikir, seharusnya mereka paham bahwa Pak Alwi memang suka mengklaim begitu. Itu tidak hanya oknum, karena apa? Itu disampaikan di kantor Robitoh Ngalawiyah. Berarti apa? Berarti di kelompok mereka memang sudah ada narasi, memang dibentuk narasi bahwa klan-klan Pak Alwi adalah keturunan raja-raja Jawa. Nah ini bahaya. Tapi masih banyak yang tidak sadar, entah kenapa, nggak tahu saya. Karena mentalnya inlander itu saja yang paling gampang saya jawabnya. Mentalnya inlander, udah itu aja. Nah itu dia teman-teman hal-hal yang disampaikan oleh seorang pemuda tersebut. Yang pertama, saya ingin terlebih dahulu mengatakan bahwa saya mengecam pemuda tersebut jika kabar yang dilontarkan oleh seseorang itu adalah kabar dusta. Ya, karena apa yang disampaikan itu adalah sangat-sangat sensitif. Dan ini adalah bisa disebut sebagai tuduhan yang tak berdasar jika apa yang disampaikan oleh seorang pemuda tersebut adalah kabar bohong, adalah sesuatu yang khaliful atau yang yukhalifu anil waqi', sesuatu yang bertentangan dengan fakta. Ya, saya tidak mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh orang tersebut adalah kabar benar, ya, yang layak kita yakini atau kita maknai sebagai kebenaran. Tetapi kita perlu memverifikasi ini, mencari tahu ini. Paling tidak, ketika ada informasi seperti yang dikatakan oleh seorang pemuda itu, kita melakukan verifikasi, melakukan kajian, melakukan penelitian, melakukan penelaahan, ya, mencari tahu, bertanya-tanya, mengkajinya. Benarkah memang apa yang disebutkan oleh seorang tersebut adalah kabar benar? Ya, jika tidak, maka ini adalah sebuah tuduhan kepada para habaib. Boleh kita mengkritik para habaib, semisal para habaib itu berperilaku sesuatu yang tidak mencerminkan akhlak Nabi, ungkapannya itu bertentangan yang mengandung kontroversi, lalu kita mengkritiknya secara ajaran, silakan. Atau ketika kita ingin berbicara bahwa nasab habaib itu tidak tersambung kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kajian Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kita boleh. Tetapi dengan mengatakan hal demikian, ya, dengan menyebutkan misi-misi itu, kita harus berhati-hati. Ya, ingat, kita mengkritisi para habaib bukan untuk membenci mereka, tetapi memang untuk li'idharil haq. Ya, kita memang diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat-pendapat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan publik, yang berkaitan dengan hajat hidup manusia, wabil khususnya warga Indonesia. Kita memang memberikan atau diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat itu. Oleh karena itu saya mengatakan dalam konten ini, jika yang dikatakan oleh orang tersebut, seorang pemuda yang mengatakan dengan berani itu tidak dapat dikonfirmasi sebagai berita benar, maka kita tidak bisa mengambil berita tersebut sebagai berita kebenaran, dan jangan sampai ianya menambahi kita atau menjadikan kita membenci kelompok lain. Dalam hal ini katakanlah Ba'alwi atau para habaib. Tidak, ya, kita semua sepakat bahwa kita tidak membenci siapapun, termasuk kita tidak membenci para habaib. Tetapi jika seandainya yang disampaikan oleh seorang pemuda itu adalah kebenaran, maka ini pun kita harus sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh pemuda itu adalah kebenaran. Dan apakah ini dapat dibenarkan seumpama? Apakah ini adalah hal yang wajar? Kita dapat berpikir, ya, kita dapat kemudian merenung, kita dapat kemudian melakukan telaah-telaah, mempelajarinya dengan baik. Ya, para kiai, para ajengan, para santri, semuanya, kita tidak dalam rangka kebencian, tidak dalam rangka adu domba, tidak ada semuanya itu. Kita lakukan ini kesemuanya adalah sebagai sesuatu yang kita jalankan, bahwa kita adalah warga Indonesia yang sadar.
seorang muslim yang sadar bahwa kita perlu mengatakan sesuatu yang salah katakan salah, yang benar katakan benar, yang tepat katakan tepat, yang tidak tepat kita katakan tidak tepat, yang tepat kita katakan tepat. Itu adalah sesuatu yang perlu kita jalankan sebagai seorang muslim dan sebagai seorang atau warga Indonesia yang penuh dengan kesadaran, yang berdaulat sejak dalam pikiran. Ya. Jadi balik lagi, ketika saya mereaction berita tersebut, ya, video yang dikatakan oleh seorang pemuda yang sangat berani itu, saya tidak mengatakan itu sebagai berita benar. Saya pun mengecam pemuda ini jika seandainya berkata bohong. Tetapi jika pemuda ini berkata benar, informasi yang disampaikan itu benar, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Kita dapat mempelajari itu, ya, mempelajari dengan baik. Barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jadi jangan di framing. Saya tidak mengatakan ada, tetapi ini himbauan. Jangan ada framing bahwa ini pemecah adu domba dan semacamnya. Tidak, kita merangkul semuanya. Tapi tolong kita harus gentleman, harus bijaksana. Harus mengatakan kepada yang tidak tepat, katakan tidak tepat. Mengatakan kepada yang tepat, katakan itu tepat. Dan seterusnya, 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 dan seterusnya. Ya, kita harus fair mengatakan ini. Anda boleh tidak sepakat dengan saya, tetapi kita tidak boleh saling membenci sebagai sesama muslim, sebagai sesama warga Indonesia. Kita harus mendoakan kebaikan-kebaikan, dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang keliru dan mungkin sedikit menyinggung perasaan Anda semua. Saya meminta maaf sebagai pribadi, saya meminta maaf jika ada kekeliruan, kesalahan, ketidaktepatan dari apa yang saya sampaikan. Tetapi kita mesti sadar bahwa kita harus saling mencintai di antara kita semua ini. Jaga persatuan demi NKRI harga mati, demi NKRI tercinta. Salam cinta damai untuk semuanya. Sekali lagi saya sampaikan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.